Henshin! Bocor info baru lagi, bocor info baru lagi. Ini dia info dan juga bocoran terbaru lagi mengenai Kamen Rider Mice. Wah, info baru lagi. Saatnya aku ngasih tahu Agan Reza. Dia kan pasti nggak tahu apa-apa ya. Jadi harus aku kasih tahu. Lagian kalau aku kasih tahu juga bakalan kelihatan keren dan ngebantu banget tuh pasti. Mulai video ini, Anda juga secara resmi mengganti pelafalan dan juga penyebutan untuk Kamen Rider kita satu ini ya. Karena lewat special production teaser kemarin, sudah jelas mereka itu nyebutnya adalah Kamen Rider Mice. Kamen Rider Mice. Anda syuting video ini di hari Minggu guys ya. Menunggu info di Minggu pagi seperti biasa pada keluar, siapa tahu bisa nambah-nambahin pembahasan ini. Dan hari Minggu pagi, tanggal 19 Juli terpantau aman. Belum ada info tambahan lagi ya. Jadi apa aja sih yang terjadi kemarin tepatnya di hari Sabtu ya. Pokoknya yang paling terbaru sampai saat ini. Anda itu udah rangkum semuanya nih guys ya. Jadi silakan kalian disimak aja. Jadi kemarin ada event yang namanya itu TV Asahi Summer Fest. Dimana di event tersebut ternyata mereka itu mejeng beberapa DX dan juga display lainnya dari Kamen Rider Mice yang dari segi kelengkapan menurut Ane jauh lebih lengkap dibandingkan event Bilibili World 2026 di Shanghai kemarin guys. Ane aja jujur lupa ada event satu ini loh. Kemarin Bilibili World, sekarang ini 4 Agustus ada presscon. Nanti ada lagi juga tuh event dari Tamashii Nation ya. Jadi bener-bener dihajar terus. Ane kurang tahu ya akses eventnya itu terbuka untuk siapa aja. Cuman ada beberapa yang ngebocorin DX yang dipajang di situ dengan lebih dekat. Bahkan ada juga yang udah megang langsung DX Mice drivernya dong. Pertama, kita itu diperlihatkan dengan DX Mice driver yang sudah dipasangkan dengan DX Hammer Bone Buckle. Dimana untuk bagian Rider X-nya yang terbuka adalah bagian kucing. Yang backgroundnya itu warna merah ya. Jadi kucing hitam backgroundnya merah. Sudah jelas ini adalah tampilan belt dari Kamen Rider Rido ya. Paling pentingnya kita itu jadi bisa melihat Hammer Bone Buckle itu seperti apa dan juga berprediksi mekanismenya itu seperti apa. Anu udah banyak bahas ya soal Hammer Bone Buckle kemarin, tapi di update kali ini tuh baru bener-bener bisa melihat palunya itu nongol di bagian mana. Karena kan kalau kita lihat dari jauh warnanya tuh kayak merah semua gitu ya. Secara intinya si bagian palu ini tuh akan ke tengah sehingga menghasilkan gimmick ngepalu telurnya atau ngepalu si Rider X-nya ya. Jadi memainkan beberapa tuas juga yang ada di bagian kirinya, entah itu ditarik lah atau dikebawahin ya. Pokoknya di situ main lah teman-teman ya. Selain Hammer Bone Buckle, akhirnya kita juga bisa melihat first look dari DX Mice Edge ya, senjata utama dari Kamen Rider Mice yang didisplay dengan 2 mode langsung, yaitu Slice Mode dan juga ada Shooter Mode. Dari pajangan ini aja kita itu jadi tahu ya mekanismenya itu gimana. Jadi ketika berpindah ke mode Shooter dari mode Slice, nanti ada bagian tengah yang langsung kayak nongol atau kebuka gitu ya. Ini mekanisme yang agak mirip seperti di DX Breakcam Buster. Jadi ketika Nox itu pindah dari mode Calibur ke mode Launcher, ya seperti ini. Jadi ada bagian tengah yang langsung kayak kebuka. Nah bentuknya ini menurut Anda menarik guys ya. Kan bosen gitu ya, pedang lagi. Ini bentuk menarik, terus juga terlihat futuristik dan juga clean. Dan Anda sih ya secara pribadi cukup suka guys. Dimana kalau kalian notice juga, dia itu ada slot untuk bisa dimasukkan Rider X yang sayangnya tidak ada pembaca di senjatanya ini. Jadi Rider X apapun ya yang dimasukkan, suara finishingnya ya akan sama aja. Udah sering lah case begini ya di DX senjata-senjata Kamen Rider. Jadi masukin Rider X itu ya cuman mencet tombol yang ada di slotnya guys ya. Di Zetsu juga seperti itu kok. Nah jadi nanti Slice Mode itu punya finishing apa, dan Shooter Mode juga punya finishing apa. Sayang sekali ya, mengingat mekanisme ngebaca Rider X-nya itu seperti ngebaca para Gochizo di Gabu. Pas zaman Gabu ya guys ya. Gak cuman Henshin Belt Gabu kan, tapi Gabu Gablade aja bisa dibaca semua itu Gochizo-Gochizonya. Dan juga punya gimmick menarik guys ya, yang ngeluncurin pakai motornya itu. Dan ada juga yang bantu nambahin info ke Ana mengenai Mice Edge ini. Jadi komentarnya seperti ini. Gan mau ngasih penjelasan info untuk kenapa Mice Edge itu bentuknya kecil. Itu karena base dari thread cutter atau gunting benang yang emang ukurannya itu setelapak tangan. Sebagai gambaran senjata yang dipakai tikus pastikan kecil ya, kayak waktu Jerry pakai jarum buat rapier. Ya masuk-masuk aja sih guys ya. Jadi terima kasih ya yang udah nambahin ya. Nah kali ini kita itu ke DX Mice Driver guys. Udah banyak yang Anda bahas juga ya, tapi kali ini tuh beda. Karena udah ada yang hands on dan juga nyobain langsung bahkan. Anda tahu orangnya, orang Jepang ya. Jadi salah satu YouTuber tokusatsu sepuh panutan Anda juga. Bahkan sebelum Anda nge-YouTube, orang ini tuh udah jauh
duluan nge-YouTube ya, dan juga ngonten, dan koleksinya itu super banyak dan juga super lengkap. Jadi yang suka main DX udah nggak asing lah dengan nama Katsumata Museum ya. Walau sekarang kayak udah jarang ngonten, tapi secara mengejutkan beliau itu kayak dapat akses gitu ke event ini guys ya. Dan bahkan diperbolehkan juga buat nyoba DX Mice Driver dan juga direkam sama dia. Pertama, dia itu megang drivernya dan ngasih lihat semua sisi drivernya. Kita itu jadi bisa ngira-ngira ya, size-nya itu kalau dipegang setangan tuh kayak gimana lah. Dan bagian belakang driver juga diperlihatkan ada tombol on-off-nya ya, teman-teman, yang berwarna orange, sama tempat baterainya juga ada. Dan yang mau Anda bahas lebih itu, di bagian atas drivernya terlihat ada slot dengan 4 tombol di dalamnya. Nah, jadi ini kan kemarin dijelaskan di rumor ya, kalau mekanismenya itu bakalan lebih seperti kayak hazard trigger kalau dimasukin ke build driver. Jadi bukan kayak bakal dimasukin ke desired driver. Nah, seperti ini. Nah, mungkin ini menjawab juga guys ya, kalau slot ini adalah slot untuk kita itu bisa memasukkan si para bone buckle. Jadi seperti membantah juga prediksi Anda soal bone buckle yang bisa ditempatkan di 4 tempat yang berbeda ya. Ya udah, berarti cuma satu aja kemungkinan di sini ya. Cuman di slot ini aja. Nah, kenapa 4 tombol? Ya kemungkinan untuk 4 bone buckle. Dan mungkin bahkan lebih ya kalau mereka itu pakai kombinasi tombol lagi di slotnya ini. Tapi kan sejauh ini kan cuma 4 ya. Sejauh ini tuh sudah ada hammer, terus ada bite nanti, terus ada shoot, sama ada slash ya. Ada bagian belakang dari DX Rider X juga yang diperlihatkan guys ya. Kita itu bisa melihat bagaimana bagian belakangnya. Dan kalian juga bisa lihat ya, pin yang nanti berinteraksi sama slot di drivernya seperti apa. Oke, ke gimmick handsinnya ternyata sangat-sangat simpel dari si DX Mice Driver ini. Kita masukin telur ke tengah si slot drivernya. Nah, ini minusnya guys ya, ketika dimasukkan kalian lihat ya. Terlihat telurnya itu ringkih banget ketika dimasukin. Jadi udah menganga dan kebuka aja itu ya teman-teman ya. Jadi kayak agak sensitif gitu. Jadi ketika kayak ketowel dikit udah kebuka. Jadi agak mirip sama Gochizo, makanya ketika lagi proses masukin suka sering kayak kebuka-buka begini kan ya. Nah, setelah dimasukkan ke bagian tengah, bagian samping kiri kanan teman-teman ya, kita itu geser ke tengah yang ada warna putih itu. Jadi gimmick ini tuh seperti untuk ngunci si telurnya. Dan gimmick terakhir, bagian atas dan bawah belt yang seperti ada pegangannya, kita itu langsung dorong aja ke tengah dan nanti telurnya itu akan menetas atau terbuka ya. Sound handsinnya emang belum begitu jelas ya, karena ini kan try on-nya itu di event ya, yang udah pasti berisik ya. Dan kita bisa melihat ya, titik-titik cahayanya itu ada di mana aja. Ya, ada 4 titik ya teman-teman ya. Jadi ada kiri kanan atas dan kiri kanan bawah yang berwarna biru kalau kalian lihat. Sayang juga dia itu terlihat ripuh nyobainnya ya. Dan juga kayak sibuk banget. Soalnya kan satu tangan tuh ngerekam gitu pakai HP dan satu tangan lagi tuh harus mainin guys. Selain itu juga si Katsumata nyobain juga di bagian dadanya dia. Jadi dipakai seperti kayak tas lempang. Dan terlihat pas dan juga klop banget. Jadi masih sama seperti Zetsu guys ya. Ketika dipakai oleh orang dewasa ya cocok-cocok aja. Dan Ana itu emang bener-bener suka sih dari bentuk dan juga pewarnaannya. Sayang belum diliatin ya kalau dipakai di pinggang itu kayak gimana guys. Kalian juga boleh berprediksi soal ini ya. Soalnya terlihat lah ada kayak slot-slot di bagian strapnya itu ya. Ada leak juga yang kemungkinan akan jadi salah satu sisi cover box DX-nya nanti, yaitu soal 2 konsep yang ada di DX Mice Driver, yang masing-masing digunakan oleh Maisu dan juga Rido ya. Jika Mice Driver digunakan oleh Camera the Mice, akan menggunakan konsep evolusi dengan penerapan Eclusion. Jadi gabungan kata dari egg dan juga evolution ya. Dan jika digunakan oleh Camera the Rido dengan menggunakan hammer bone buckle, maka akan menggunakan konsep metamorphosis dengan penerapan yang bisa kita lihat sedikit ya dalam banner dengan nama Magmorphosis. Ada yang menambahkan juga di kolom komentar di fanpage Ana nih guys ya. Jadi evolusi itu adaptasi dari generasi ke generasi. Potensinya harus terus berkembang. Dan metamorphosis itu sebuah siklus hidup dari sebuah hewan, potensinya hanya bisa maksimal di satu roda kehidupan. Jadi ini tuh mengindikasikan hewan tikus yang memang hebat beradaptasi dengan berbagai macam jenis dan juga kondisi lingkungan. Ada juga orang yang merekam displaynya keseluruhan guys ya. Jadi selain DX yang sudah Anda jelaskan tadi, ada juga kayak Sofubi dan mungkin itu ya lini TAF ya yang pernah Anda bahas ya, yaitu Tokusatsu action figure yang udah Anda jelasin lah pokoknya di Toylist kemarin ya. Jadi antara action figure atau Sodo ya, ngelihat standnya yang seperti itu guys. Bersamaan dengan berlangsungnya event ini, di luar ini kita juga dapat leak yang gak main-main nih, yaitu kita yang langsung diperlihatkan dengan penampakan 3 rider lain yang akan muncul dalam seri Kamen Rider Mice. Doxley-nya dari mana? Dari gelas sama kotak bekel bocil dong. Lebih tepatnya lagi kalau nggak salah dari websitenya Rakuten tuh. Jadi udah ada yang jual ya.
Jadi kayak majang lah etalasenya ini, nggak sengaja ngasih lihat deh penampakan rider lainnya. Karena dari gelas dan juga tempat bekel, jadi mohon maaf ya kalau dimensi gambarnya di sini agak aneh teman-teman ya. Soalnya emang adanya ini aja. Ya kemungkinan besar ya dalam waktu dekat akan keluar sih officialnya ya. Dan kita itu bisa lihat lebih jelasnya seperti apa. Tapi first look tidak resminya ya dari sini, dan langsung aja kita bahas. Jadi ada Kamen Rider Mais jelas ya, dan di belakang si Mais ada penampakan dari 3 rider baru nih. Belum disebutkan namanya, tapi kalau melihat dari bentukan ridernya, kemungkinan besar ini adalah rider ular, rider anjing, dan juga rider kelinci. Respon netizen pada cukup positif ya melihat leak ini. Alasan terbesarnya karena mereka ngelihat rider-rider ini tuh secara bentuk cukup rumit dan juga effort armornya. Jadi beda gitu sama rider-rider Geats yang mereka itu ya cuman beda bentuk kepalanya doang kan. Kalau armor dada ke bawah kan ngikutin buckle apa yang dipakai. Nah, kalau ini tuh bener-bener baru, bener-bener apa ya, effort banget lah. Satu rider tuh bener-bener rider gitu ya, bukan rider-rider receh gitu. Dan semuanya keren loh di sini. Jadi nggak sabar gitu lihat gambar lebih jelasnya pastinya kayak apa ya. Nah, kita coba lihat dulu si rider ular ya. Warnanya itu kayak merah marun agak ungu kuning gitu ya. Dan kemungkinan pakai senjata sabit atau cakar. Nah, si rider anjing warnanya itu oranye hitam. Dan senjatanya kayaknya bener nih sesuai rumor guys ya. Dia itu pakai senjata yang menyerupai tulang anjing. Dan terlihat si rider kelinci. Kelihatan dari posturnya dia itu cewek. Jadi beda ternyata sama Kamen Rider Build guys. Dimana dia itu kuping kelincinya sampai ngejuntai seperti itu. Kan memang ada gitu ya kelinci yang kupingnya tuh seperti itu. Nggak harus langsung tegak seperti itu guys ya. Dan kalau si Kamen Rider kelinci, namanya itu katanya adalah Kamen Rider Duck. Terlihat dia itu menggunakan senjata berupa kayak dagger ya. Dan dengan bentuk seperti kayak wortel. Nah jadi katanya ya teman-teman ya, mengikuti update juga, si Snake Rider ini bakalan berubah menggunakan Mice Driver dan juga dengan Rider X yang nomor 6. Jadi nomor 6 itu ada ular dan juga merekat atau rubah. Dan juga dengan tambahan Bite Bone Buckle. Nah yang gimmicknya itu menggigit. Kan udah Anda bahas sebelumnya guys ya, dimana dia itu ya cocok gitu ya. Kan ular itu kalau nyerang lawannya itu menggigit. Jadi makanya dia itu pakai Bite Bone Buckle. Dan juga dengan senjata sabit. Ya cocok-cocok aja. Selanjutnya untuk rider anjing bakal berubah juga menggunakan Mice Driver di pinggang ya. Dan dengan Rider X nomor 11. Nomor 11 itu anjing dan juga elang guys. Dan dia itu bakal menggunakan shot bone buckle juga. Jadi gimmicknya itu dia katanya nembak si bone buckle-nya. Dan juga dengan senjata berupa pistol. Nah ini tulang anjing pistol kali ya teman-teman ya. Dan untuk Rabbit Rider teman-teman ya, rider kelinci, dia itu Henshin juga dengan menggunakan Mice Driver dengan Rider X nomor 4. Jadi di sini ada rabbit dan juga tortoise ya. Jadi kelinci dan juga kura-kura. Dan dia itu menggunakan slash bone buckle. Nah, gimmicknya berarti dia nge-slash ya. Dan dengan senjata berupa wortel teman-teman ya. Dan lebih tepatnya ini tuh katanya pedang. Tapi kok kayak pendek ya. Kita juga bisa melihat pose lainnya dari 3 rider baru ini dari tempat bekel bocil. Sekali lagi maaf ya kalau gambarnya burem di sini. Sekalian di sini Anda tambahin update-update kecil yang juga udah ada dari kemarin ya. Ini dia rumor backstory dari Kamen Rider Rido. Setelah terbangun, Kamen Rider Mao menyelamatkan seorang pria dalam sebuah insiden dan merekrutnya di bawah komandonya. Untuk menyelidiki Mice dan juga keluarga Otosumi yang terkait dengan Mice, Kamen Rider Mao mengirim pria tersebut untuk campur tangan dalam urusan keluarga Mizuki. Ia pun mendekati sang pahlawan dan heroin sebagai tutor, serta menyelidiki misteri Mice. Apa yang akan dilakukan pria tersebut berdasarkan apa yang telah dilihat dan juga didengarnya. Nah, dari rumor backstory ini udah jelas teman-teman ya, si Rido kemungkinan akan jadi muridnya si Mao. Ada tambahan juga mengenai 12 aliansi zodiak nih. 100 tahun yang lalu, terjadi perang antara kucing dan juga tikus. Aliansi melawan orang-orang aneh. Hah? Orang-orang aneh? Ini terjemahan kasar kayaknya ya. Mungkin maksudnya Fukashiki guys ya. Jadi Fukashiki ini tuh kayak anomali-anomali atau monster-monsternya. Jadi aliansi melawan orang-orang aneh yang dibentuk oleh 13 kasatria berubah karena suatu insiden. Entah mengapa si kucing dan juga tikus nih berkelahi nih. Hasil dari pertempurannya tidak diketahui. Dan posisi tikus menghilang dari aliansi. Nah ini udah jelas ya ceritanya itu referensi dari si itu teman-teman. Apa namanya Chinese diagram zodiak itu ya. Nah entah mengapa para kesatria yang tersisa telah memasuki masa hibernasi dan juga tertidur hingga sekarang. Oleh karena itu para kesatria yang tertidur dihidupkan kembali di zaman modern. Semua sumpah serta permusuhan dari 100 tahun yang lalu dihidupkan kembali juga di dunia modern.
Dan untuk info yang terbaru lagi teman-teman ya, kan udah dipastikan dan juga dikonfirmasi juga Mais bakalan muncul sebagai cameo di movie-nya Zetsu. Dan yang akan menjadi lawannya katanya adalah Cat Nightmare. Jadi Nightmare-nya Minami guys waktu itu yang muncul di tengah-tengah serial. Ini sengaja banget ya, soalnya kan si Mais itu tikus ya, makanya lawannya itu Nightmare kucing guys. Ada info dan juga bocoran apa lagi besok-besok? Nggak tahu pak, ini pas Ana upload juga bisa aja nambah tiba-tiba infonya ya. Tapi Ana ingatkan sekali lagi, siap-siap untuk tanggal 4 Agustus 2026. Bakalan ada preskon yang sudah pasti akan ada trailer utama yang durasinya panjang ya, kemungkinan ya 2-3 menit. Dan diumumkan juga penulisnya itu siapa, penambahan cast dan juga pasti memperlihatkan rider baru lainnya secara resmi. Katalog DX-nya juga sudah pasti ada dan juga tumpe-tumpe ya di website-nya Toei Bandai dan juga banyak lagi. Jadi kalian tinggal duduk aja yang anteng, diam, manis ya dan tunggu Ana bahas. Dan bisa simak fanpage guys ya buat info detik itu juga. Terima kasih banyak yang sudah menyimak info-info terbaru soal Kamen Rider Mais hari ini.